Coba perhatikan video ini. Ini bukan di Mumbai, bukan di New Delhi. Ini di Tokyo, Jepang. Negara yang selama ini kita kenal paling hening, paling teratur, dan paling jaim. Tiba-tiba, boom! Bertemu dengan energi warga India yang meledak-ledak. Belakangan ini media sosial Jepang lagi ramai banget membahas fenomena baru. Jalanan yang tadinya sepi, sekarang penuh warna. Stasiun yang tadinya senyap, sekarang jadi riuh. Banyak momen-momen lucu, unik, sampai yang bikin geleng-geleng kepala dilakukan oleh pendatang baru ini. Kok bisa sih Jepang yang ketat banget aturannya jadi begini? Ternyata ada alasan politik besar di baliknya, guys. Dan akibatnya, muncul 3 hal aneh yang bikin warga lokal mengalami culture shock berat. Apa saja itu? Simak sampai habis. Jadi, tahu nggak sih? Baru-baru ini pemerintah Jepang itu lagi panik setengah mati. Bukan karena Godzilla, tapi karena mereka kehabisan manusia. Anak mudanya gak mau nikah, gak mau punya anak. Pabrik kosong, kantor IT sepi. Solusinya, Jepang terpaksa membuka gerbang imigrasi lebar-lebar. Nah, pemerintah Jepang secara spesifik menargetkan talenta IT dan insinyur dari India. Kenapa India? Karena mereka terkenal pinter coding dan jumlah tenaga kerjanya melimpah. Distrik seperti Nishikasai di Tokyo sekarang bahkan sudah resmi dijuluki sebagai Little India. Ribuan insinyur dan keluarga mereka pindah ke sana demi menyelamatkan ekonomi Jepang. Niat pemerintah sih bagus, tapi mereka lupa satu hal, benturan budaya. Jepang yang super introvert ketemu India yang super ekstrovert. Akibatnya, muncul kejadian-kejadian unik berikut ini. Hal unik pertama yang paling sering dibahas, perbedaan volume suara. Kita tahu kan, di kereta Jepang itu, suara jarum jatuh aja mungkin kedengeran. Orang Jepang kalau ngobrol bisik-bisik, saking takutnya mengganggu orang lain. Nah, datanglah warga India yang budayanya sangat ekspresif dan hangat. Banyak video viral atau curhatan di Twitter Jepang yang merekam momen lucu saat orang Jepang melirik sinis atau kaget karena ada sekelompok warga India yang ngobrol seru dengan suara lantang di tempat umum atau nelpon pakai loudspeaker. Bukan bermaksud tidak sopan, tapi di budaya India, ramai itu artinya akrab dan hidup. Sementara di Jepang, ramai itu dianggap gangguan. Bayangin kagetnya nenek-nenek Jepang lagi jalan santai di taman yang sunyi. Tiba-tiba, di sebelahnya ada latihan tarian Bollywood yang heboh. Hal unik kedua, invasi aroma rempah. Kalau ini agak sensitif, tapi nyata. Orang Jepang itu sensitif banget sama bau. Mereka bahkan punya istilah sumehara atau smell harassment, pelecehan bau. Makanan Jepang rata-rata aromanya mild, seperti ikan mentah atau sup miso. Nah, teman-teman kita dari India kan masakannya kaya banget sama rempah. Kari, jintan, kapulaga. Akibatnya, banyak drama terjadi di apartemen-apartemen Tokyo. Ada kasus di mana warga lokal lapor polisi atau manajemen gedung cuma gara-gara bau masakan tetangga Indianya terlalu menyengat. Jendela dibuka sedikit. Satu lorong apartemen, wanginya langsung berubah jadi restoran nasi biryani. Buat lidah kita sih ini enak banget ya, bikin lapar. Tapi buat warga Jepang yang hidungnya sensitif, ini dianggap masalah serius loh. Hal unik ketiga, skill tawar-menawar tingkat dewa. Di Jepang, harga pas itu harga mati. Kalau labelnya 10.000 yen, ya bayarnya segitu. Gak ada tawar-menawar di toko elektronik atau swalayan. Tapi prinsip ini sering ditabrak oleh kebiasaan warga India yang jago negosiasi. Banyak pemilik toko elektronik di Akihabara yang bingung menghadapi turis atau pendatang India
yang mencoba menawar harga kamera atau laptop layaknya lagi belanja di pasar tradisional. Diskon mister? No tax? Best price? Belum lagi soal antre. Orang Jepang kalau antre itu kasih jarak, personal space yang cukup jauh. Kadang warga India karena saking terbiasa hidup di populasi padat, antrenya nempel banget. Ini sering bikin orang Jepang risih dan mundur-mundur ketakutan. Kelihatan sepele, tapi ini culture shock yang nyata banget di sana. Meskipun banyak gesekan dan momen canggung, sisi positifnya Jepang jadi lebih hidup. Kehadiran warga India mengisi kekosongan tenaga kerja dan membawa warna baru di negeri sakura yang kadang terlalu kaku ini. Gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info unik dunia lainnya. Sampai jumpa!